Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak sekalian, syukur alhamdulillah kita panjatkan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan ridho dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, Bapak-bapak, kita akan melanjutkan diskusi fikih kita masih terkait bab sholat berjamaah. Kita awali dengan membacakan suratul Fatihah, bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juga menghadiahkan Fatihah untuk sahibul kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Marbali. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa jami'il anbiya'il mursalin. Khususan ila summa hadiyatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Marbali Al-Fanani. Wa usulihim wa burrihim wa li silsilatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa aja? Jadi masih mau di sini katanya. Kemarin kita sudah membahas ada hadis Rasulullah yang bilang bahwa ketika kita menjadi imam maka kita harus meringankan. Meringankan di sini maksudnya nggak terlalu lama bacaannya sehingga mungkin membuat sebagian dari makmum kita itu merasa terbebani karena panjangnya sholat itu. Mungkin karena ada yang buru-buru mau berangkat kerja, ada yang buru-buru mau ke pasar dan segala macamnya. Wa kuriha lahu tatwilun. Imam tadi dimakruhkan melamakan sholatnya. Wa in qasadaluhu qa akhirina, walaupun dengan maksud agar jamaah yang lain dapat menyamainya. Wa in ro'a musallin nahwa hariqin. Apabila seseorang yang sedang sholat melihat kebakaran. Wah, ini kasus lagi nih. Kita lagi sholat berjamaah. Terus melihat atau mendengar ada informasi kebakaran. Gimana tuh? Khaffafa, maka ringankanlah sholat tadi, sholatnya dipercepat. Dalam arti rukun-rukunnya tetap dipenuhi, tapi ketika membaca surat, cari surat yang pendek, yang ringan. Wahal yalzamu, apakah meringankan sholat itu wajib, amla atau tidak? Nah, gimana tuh hukumnya meringankan sholat ketika kita mendengar terjadi kebakaran? Wajib atau enggak tuh? Wajhani, hukumnya ada dua jalan. Wallazi yattajihu annahu yalzamuhu lin qadi hayanin muhtaramin. Yang pertama jalannya berlaku adalah wajib meringankannya untuk menyelamatkan hewan yang dimuliakan menurut syara. Kalau kita khawatir ketika sholat itu terjadi kebakaran dan kita yakin mungkin di salah satu yang terbakarnya adalah kandang hewan yang dimuliakan. Hewan dimuliakan di sini maksudnya hewan yang halal dikonsumsi. Seperti apa? Kambing, sapi, kerbau dan segala macamnya, maka kita wajib meringankan
sholat kita tadi itu. Wa yajuzu lahu nahu malin kadzalik. Begitu boleh pula meringankan sholat untuk menyelamatkan harta benda, menjaganya dari kerusakan. Jadi simpulnya wajib kita meringankan sholat kita ketika terjadi kebakaran dengan kekhawatiran tadi, baik harta benda yang takut habis terbakar ataupun seperti kebakaran. Pernah tuh kejadian di kampung saya dulu. Pas mau lebaran haji, malamnya kebakaran. Pagi-pagi, betul-betulan di belakang rumah itu nyatu dengan kandang domba, kandang kambing yang mau dipakai kurban. Ketahuannya tuh kebakaran telat. Ketahuannya begitu api udah besar. Karena mungkin orangnya lagi di luar rumah itu, lagi bepergian. Udah tuh si domba tadi angus kebakar ya, yang mau jadi kurban itu. Kalau ada segitunya tuh musibah ya. Waman ro'a hayawanan muhtaraman yaqsiduhu. Artinya kalau kita lagi sholat berjamaah sekalipun ketika tahu ada musibah seperti itu, kebakaran seperti itu, ya sudah ringankan saja sholatnya. Jadi duduknya di bawah aja, sayang, sakit kepalanya. Waman ro'a barang siapa yang melihat hayawanan hewan muhtaraman yang dimuliakan yaksiduhu zalimun akan disakiti atau diambil au yagriku lizamahu orang yang zalim alias pencuri tahlisuhu wa ta'khiruhu sholatin atau tuh si hewan tadi tenggelam ya, nyebur ke danau atau ke sumur gitu kan. Gimana tuh? Maka wajib menyelamatkannya dan mengakhiri sholat atau membatalkan sholat. Kalau ia sedang sholat. Bahkan ketika kita lagi sholat, mendengar atau melihat ada hewan yang mau dicuri, maka sholatnya batalin dulu tuh. Selamatin dulu tuh hewan. Apalagi yang mau dicuri, misalkan anak kecil atau anak manusia, lebih-lebih itu ya. Apa sayang? Tadi udah, ini masih ada punyaan ya, habis ini. Hah? Oh, energen. Tadi udah Milo. Lapel emang kamu? Lapel. Udah, minta tuh sama ayahnya Aceng, minta sama. Ada dia. Udah habis deh. Beda merek doang. Atau ini bukan melihat hewan. Ingkana fiha aw malaha. Tapi yang dilihat ini orang yang akan mencuri barang berharga, ya, uang dan sejenisnya itu di rumah orang lain atau di rumah kita sendiri, maka ketika kita lagi sholat, udah batalin aja sholatnya, selamatin. Daripada sholat kita nggak khusyuk, nggak tenang melihat terjadinya proses pencurian tadi. Kenapa deh? Makanya Dede kalau jalan keluar tuh pakai ini kena aspal ini, ikannya berdarah, oke? Lalu kalau kita lanjut aja sholatnya gimana? Ingkana fiha awmalan jazalahu dzalika wa kuriha lahu tarkuhu. Justru makruh bagi yang melihat kejadian itu tidak berusaha menolong, tidak berusaha menyelamatkan. Tuh. Justru kalau kita lanjut sholat, hukumnya sholatnya makruh. Berarti kita membatalkan sholat ada upaya untuk menolong, Pak Ustadz ya? Betul. Kalau batalin sholat terus cuma hanya nonton kebakaran gimana?
Nggak, maksudnya kalau mau nolong ya kita nggak takutnya Ya, ya minimal kan bantuin apa namanya megangin selang atau apa gitu kan. Kalau nonton ya kirain bacanya nonton dulu. ada maling tuh gitu ya. Maling tuh. Nonton bola. Nonton aja. Iya, jadi intinya ketika terjadi insiden-insiden itu tadi yang merugikan baik diri kita maupun orang lain, baik apa benda berharga ataupun hewan yang dimuliakan, hewan yang tidak diharamkan, ada yang mau dicuri segala macam, sekalipun kita sedang sholatnya diringankan atau dibatalkan sekalian juga nggak apa-apa. Berarti kalau kondisinya pas ada gempa gitu, lari nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Menyelamatkan diri lebih penting. Sholat bisa dikodok. Tapi itu di video-video pada ditertawain yang lari. Kenapa ditertawain? Justru yang nertawain berarti kurang ajinya. Oh, ini gitu, biarin aja. Mati syahid. Tuh, udah jadi tuh. Anget. Ini pengennya doang ini. Ini mengantuk. Iya, jadi ketika terjadi bencana alam, kita lagi sholat, nggak apa-apa batalin. Karena menjaga nyawa itu juga kewajiban. Mati syahid. Ketimbang kubah. Jadi dilurusin ya. Menggunakan kubah jatuh. Tinggal catat iya. Kalau ada kesempatan buat menyelamatkan diri, dia diam aja justru. Itu yang Makruh ya. dipertanyakan juga syahidannya mungkin. Tapi yang ya mungkin yang kategori masih syahid ketika musibah itu dia lagi sholat ya mungkin saking husunya nggak ngeh ada gempa, kemudian dia nggak sempat untuk lari dari bencana itu, kemudian wafat, itu yang syahid. Terus gimana kalau kita tahu di masjid tadi itu ada apa muadzin atau Bilal yang mau iqomah, tapi kita tetap sholat, kita lagi sholat sunnah tuh, ya kemudian ada yang iqomah, pertanda sholat berjamaah sudah mau dimulai. Gimana tuh sholat sunnahnya? Kita selesaikan sampai selesai sholat sunnah, atau kita batalin aja, ngejar yang berjamaah. Wa kuriha ibtida'u naflin ba'da syuru'il muqimi fil iqamah. Makruh mengerjakan sholat sunnah setelah muadzin bersiap akan iqamah. Nah, ketika tahu muadzin itu mau iqamah, kemudian kita maksa sholat sunnah, maka sholat sunnah disebut hukumnya jadi makruh. Karena menunda yang wajib gitu kan. Iznil imami walaupun tanpa seizin imamnya. Tuh si muadzin nyelonong aja nggak permisi dulu sama si imam. Tetap hukumnya makruh. Fa in kana fihi atamahu, apabila sedang sholat tiba-tiba ada yang iqomah, ini kejadiannya lagi sholat. Kalau tadi kan sebelum sholat udah mau iqomah. Kalau ini dia lagi sholat sunnah, tiba-tiba ada yang muadzin iqomah. Gimana? Fa in kana fihi atamahu. Sempurnakan sholatnya. Maksudnya kalau sekiranya misalkan masih 1 rakaat lagi, ya udah selesaiin aja sampai kira-kira, tapi bacanya jangan panjang-panjang, sampai kira-kira. Jangan sampai imam keburu ruku berjamaah tadi. Jadi masih kekejar lah gitu. Sekira-kiranya kekejar rakaat pertama bersama imam. Ilam yakhsha bitmamihi fauta jama'atin wa illa fata'ah nudban. Jadi kalau kita lagi sholat sunnah kemudian iqomah dikumandangkan,
Yang pertama solusinya adalah jika kita tidak khawatir ketinggalan berjamaah, maka selesaikan sholat sunnahnya. Tapi kalau kira-kira imamnya agak cepet nih, bacaan suratnya pendek, nah maka udah batalin aja sholat sunnahnya. Ya. Kemudian langsung ikut berjamaah. Wa dakhala fiha ma lam yarjih jama'atan. Selama tidak diharapkan ada sholat berjamaah yang lainnya. Tapi kalau kira-kira nanti ada gelombang kedua jamaahnya, sempurnain aja sholat sunnahnya. Kalau ya mungkin masjidnya rame gitu kan, bergelombang sholat berjamaahnya. Kalau kita tahu biasanya di masjid itu cuma ada satu kloter, ya udah batalin aja. Wa nudraku rakaatun limasbukin adrakal imami rakian bi amroini bi takbiratil ihrami summa ukhra lihuya. Satu rakaat dapat diperoleh bagi masbuk. Masbuk itu makmum yang tertinggal yang menyusul imam ketika sedang ruku, yaitu dengan dua perkara. Pertama, dengan takbiratul ihram, lalu yang kedua takbir untuk ruku. Ini maksudnya ada orang telat masbuk, pas nyampe situ imam sedang ruku. Maka yang harus dilakukan ya takbir, niat dalam hatinya, selesai takbir, nggak usah baca Fatihah, nggak usah apalagi baca iftitah, langsung takbir lagi untuk ruku. Maka ketika dia bareng dengan imam membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, atau satu kali takbir kira-kira, maka rakaat itu berarti dia dapat rakaat itu. Nggak mesti ditambah ketika imam sudah salam dari sholat jamaahnya. Ini dalilnya riwayat arba'ah. Nah, mungkin rukunya yang kurang. Tapi tetap batasnya ruku ya Pak, walaupun kita udah takbiratul ihram nih. Tetap batasnya kita harus tetap ngikutin ruku itu ya. Iya. Hitungannya itu ya. Minimal satu kali bacaan itu ruku. Kalau begitu takbir imam udah i'tidal, ya udah enggak dapat. Mana dalilnya? Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Arba'ah. Man adraka rakaatan, barang siapa menemui rakaat. Minas sholati, dari sholat, qabla ayyuqimal imamu, sebelum imam menegakkan tulang rusuknya dari ruku, faqad adrakaha, maka ia telah mendapatkan satu rakaat. Ucap mulu nih. Tadi kan dua takbir tuh. Pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intikal mau ruku. Kalau mau dipersingkat gimana biar lebih cepat keburu? Maksudnya dapat tuh rakaatnya. Fa ini ketasoro ala takbiratin turito ayyatiya biha bil ihramin faqat. Apabila mau dipersingkat dengan sekali takbir, disyaratkan mengerjakan untuk takbiratul ihram saja dan menyempurnakan bacaan takbirnya sebelum ia ikut ruku sama imam. Jadi boleh satu takbir aja, takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung buru-buru ruku agar keburu satu kali tasbih dengan imam tadi. Nah, ayyutim maha, jadi tetap takbiratul ihramnya harus sempurnakan, jangan sampai saking buru-burunya Allahu langsung enggak sampai bar ya, tetap harus disempurnakan karena itu rukun yang utama, itu kan pembuka, rukun yang ngebuka sholat kita. Kalau nggak sempurna gimana takbiratul ihramnya?
illa aqalir ruku wa illa lam tan akid, maka sholatnya tidak sah. Illa li jahilin, kecuali bagi orang yang nggak tahu. Menyempurnakan takbiratul ihram itu merupakan kewajiban, ya. Maka untuk orang-orang yang jahil, yang belum tahu, belum ngaji, itu nggak jadi masalah, dimaafkan. Fatan akidulahu naflan, maka dianggap sah dan sunnah hukum. Tapi kalau orang tadi tuh niatnya bukan takbiratul ihram, artinya dia tuh takbir pertama, tapi di hatinya itu ditekadkan takbir intikal, ngejar ruku, gimana? Tadi kan kasusnya jadi seorang makmum masbuk, ketika dia mau mengejar itu ada 2 takbir tuh. Pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intikal ruku. Nah kalau mau diperingkas, mana yang dipilih? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram disempurnakan, langsung ruku, nggak usah takbir intikal lagi. Tapi ini mungkin ada kasus dia takbirnya itu langsung takbir ruku, nggak ada takbiratul ihramnya. Gimana tuh? Bi khilafi ma launa war ruku'a wahdahu li khulliwa bi khulliwah bi khulluwiha anit taharum aw ma'at taharum. Berbeda apabila takbirnya itu diniatkan untuk ruku semata, tidak sah salatnya karena tidak takbiratul ihram. Atau takbirnya itu berniat untuk takbiratul ihram dan ruku. Wah, disatuin. Di hatinya ditekadin, disatuin tuh. Ya, 1 kali takbir untuk 2 itu. Nah, itu juga enggak sah tuh ya. Kenapa? Aw ma'atahruki litasyriki aw atlaqo lita'lin qarinatil iftitahi wal huluwi fawajabat niyatu taharrum. Sebab 2 takbir dilakukan sekaligus atau secara mutlak tidak bermaksud takbiratul ihram maupun ruku juga tidak sah, atau enggak nekadin dua-duanya juga enggak sah. Sebab muncul 2 tanda, satu sebagai tanda untuk memulai sholat, yang lain tanda untuk ruku. Oleh sebab itu tetap wajib niat takbiratul ihram untuk membedakan dari takbir yang berlawanan, yaitu takbir intikal, takbir ruku. Tetap jadi pilihannya dua-duanya kita baca, ataupun kalau mau diperingkas maka pilih yang takbiratul ihram. Jangan pilih yang takbir ruku atau digabungin dua-duanya, dalam hati itu diniatin Anda takbiratul ihram aja sempurnain, langsung ruku. Masih bahas tentang makmum masbuk nih. Wa bi idraki ruku'in mahsubin lil imami, berjamaah dapat diperoleh dengan mendapatkan ruku yang diperhitungkan untuk imam. Wa in qasaral makmumu falam yuharrim, yaitu imamnya suci dan bukan ruku pada rakaat salat kusuf. Salat kusuf itu salat gerhana. Walaupun hanya sedikit sebentar makmum mendapatinya, ia tidak bertakbir kecuali sedang ruku. Tadi intinya dihitung dia dapat jamaah rakaat itu ketika dia mampu, atau kira-kira rukunya itu bareng dengan imam 1 kali tasbih. Mahsubin bil imam. Wa in qasaral makmum falam yuharrim illa wa huwa raqiun wa kharaja biruku. Selain ruku, misalnya mendapatkan makmum ketika i'tidal dengan ruku yang diperhitungkan atau ruku yang tidak diperhitungkan, misalnya ruku imam yang berhadas, kecuali orang yang sedang ruku tambahan tidak mendapatkan 1 rakaat. Di sini ada kata-kata yaitu makmumnya suci. Jadi kita pastiin dulu tuh makmumnya nggak punya
hadas atau terkena najis. Tapi mana iyalah orang mau jadi imam punya najis, pastinya dia udah ngecek dirinya sendiri. Wa waqa'a li Zarkasi fi qawaidihi wa naqalahul alamah Abu Su'ud Ibnu Zuhairah fi hasyiatil minhaj annahu yustaratu aidan ayyakunal imamu ahlan litahammuli falau kanal imam sobiyan lam yakun mudrikan li raqatin inna li annahu laisa ahlan litahammul. Bagi Imam Zarkashi dalam kitabnya Qawaid yang ditulis oleh Abu Su'ud Ibnu Zuhairah dalam Hasyiah Minhaj dinyatakan bahwa untuk mendapatkan rakaat disyaratkan ada imam yang ahli untuk mempertanggungjawabkan bacaan makmum. Artinya ahli disebut tadi bacaan Fatihahnya fasih ya dan segala macamnya tadi. Kata Imam Zarkashi, mungkin ini lebih hati-hati lagi. Kalau imam itu masih anak-anak, sobi, lalu bermakmum, ketika imamnya anak-anak sedang ruku, maka tidak mendapatkan rakaat karena ia bukan ahlinya untuk mempertanggungjawabkan bacaan makmum. Nah, ini pendapat dari Imam Zarkashi. Tapi kebanyakan sebagian ulama bilang ya dapat aja, nggak apa-apa. Tamin bi ayyatma'inna qabla irtifa'il imami. Ruku makmum yang sempurna adalah dengan tumaninah sebelum imam mengangkat kepalanya dari batas minimal ruku. An aqalir ruku wa huwa bulughu rahaituhu rukbatayhi yaqinan. Yaitu kedua telapak tangannya menyentuh kedua lutut dengan keyakinan. Jadi ruku makmum yang sempurna itu adalah dengan tumaknina. Tumaknina itu apa? Berhenti sejenak atau diganti dengan membaca satu kali tasbih subhana rabbiyal azim yang biasa kita baca ya, atau subhanallah, itu juga udah cukup. Falau lam yatma'inna fihi qabla irtifa'i, kalau dalam rukunya tidak sempat tumaninah sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku, qabla irtifa'il imam minhu aw syakka, atau ia meragukan tadi tumaninah enggak ya sama imam ya, fi husulit tumaninah fala yudrikur rakaah, maka dia dianggap mendapat satu rakaat, maka tidak dianggap mendapat satu rakaat. Jadi tadi tuh kita harus tumaknina bareng imam dalam rukunya itu dengan tadi walaupun cuma sekali tasbih. Kalau kita ragu, tadi bareng nggak sama imam ya? Dapat dia satu kali tasbih ya? Nah itu udah anggap aja kita nggak dapat. Jadi rakaatnya kita tambahin lagi. Kalau kita ada perasaan ragu seperti tadi. Kalau yakin dapat, ya udah selesai. Berarti kita dapat rakaat itu. Berarti sholat ini harus fokus ya? Harus. Apa? Ini Pak Rinto mau nanya tuh. Pak, Ya. biar Pak Rento ingat. Saya mau nanya tadi kan yang dikatakan Imam Zarkashi tadi kan imam anak-anak ya. Makmum atau imam anak-anak? Imam anak-anak. Nah, imam anak-anak itu yang dimaksud apakah sudah balik atau bagaimana atau emang belum balik? Nah, di sini disebutkan sobi. Sobian di sini kategorinya biasanya belum balik. Karena kalau sudah balik nggak dianggap sobi lagi, dia sudah mukallaf. Berarti boleh jadi imam. Kalau di kita berarti balik itu umur berapa kira-kira? Kalau Sekarang anak sekarang SD, lulus SD lah, 12 tahunan. Ini masuk SMP. SMP itu udah banyak yang balik. Kelas 1, kelas 7 itu. berarti kalau ketika ada anak SMP jadi imam harusnya udah enggak? Udah nggak masalah, udah balik dia. Udah boleh. Udah bisa. Apalagi kalau bacaannya fasih gitu kan. Ada anak SMP bacanya lebih fasih, yang ini ada yang lebih dewasa tapi bacanya berantakan, ya anak kecil, anak SMP tadi yang diduluin. Karena
apa namanya, saringan atau syarat pertama untuk jadi imam itu adalah kefasihan bacaan. Gitu. Terus syarat-syarat yang lainnya ngikutin. Itu Pak Rinto. Ada lagi? Pak Rinto nanya sendiri aja, nggak usah pakai jubir. Nanya ke saya nanya ya. Ingat nggak tadi, ingat nggak? Nggak tahu. Wah, ini ada yang dirahasiain nih. Gak apa-apa, tanya-tanya aja. Daripada besok Lebih banyak saat Abah jadi bisu loh ntar. Tolongnya WhatsApp. hajatnya. Hajat apa? Pak Rinto mau hajat. Daripada nggak bisa tidur begini. Iya. Nah, bahkan di sini dijelasin makmum tadi juga menambah sujud sahwi sebelum dia di akhir sholatnya. Kalau yang kejadian tadi tuh yang ragu tadi. Ada lagi pertanyaan Pak Rinto? Ayo diinget-inget lagi. Muntahin, bilang ini. Hanya itu terlambat. Ustaz, kalau yang saya alami seringkali mendapati ya pada waktu kan pada waktu imam mau sholat berjamaah sering dia mengatakan lurus dan rapatkan shafnya gitu lah. Jadi pada waktu awal pertama sholat itu rapat shafnya gitu. Ya, ada yang kakinya terlalu lebar apa segala macam tuh. Pas begitu rakaat kedua itu Renggang lagi. langsung berubah jadi ada celah gitu loh. Itu gimana tuh? Sebenarnya kalau celah itu wajar dalam artian kalau terlalu rapat juga nggak nyaman kali ya. Kalau terlalu rapat banget nih, gerakan kita juga nggak ini kan, agak gebul ya. Ayat akhirnya. ketiban nih. Nah kalau renggangnya tuh masih wajar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah terlalu, misalkan lebih dari 1 jengkal ya, berarti makmum yang di samping kanan kiri itu geser nggak apa-apa, rapet lagi, Rapatkan. geser. Tapi pernah saya mendapatnya waktu di samping saya coba merapatkan dia malah geser gitu loh. Berarti dia Mungkin ngerasa gak nyaman atau gimana ya Bisa udah, jadi. dia nggak kejar gitu. kejar terus sampai. Ojo gitu. Misalnya dikejar dong kakinya. Pertama waktu mau sholat dia kakinya lebar Pak Haji. Pas begitu langsung kecil gitu loh. Jadi kan kelihatan sapnya tuh renggang gitu. Kepikiran ya lagi sholat kepikiran. Pepet samen nggak berani orang. Pepet samen nggak berani orangnya. Bukan sama-sama beberapa jamaah gitu. Iya. Tapi ada juga yang keren ya, kakinya yang lebar nih kalau longgar ya dilebarin sama dia. Aku juga melebar. Aku juga melebar. Tapi kalau samanya Agus pas. Kalau enggak, wah makin rakyat ke sana juga. Faktor kebiasaan, Mbak. Karena di sini apa kebanyakan makmum itu nggak mau terus geser-geser, nggak mau. Di masjid di mana-mana coba aja kalau di Indonesia. Di Indonesia ya umum lah itu. Iya. Rapatkan tetap aja, ya kan? Nggak mau bergeser. Ibu bapak-bapak mau ke depan Pak, tolong Pak, ininya tetap aja. Aku di komentar nggak begitu Pak. Bolak balik itu Pak, tolong isi dulu rapatkan barisannya. Nah, Kalau di Mekah gimana Pak Ji? Pengalaman Pak kalau Haji. sana Tanah. nggak mau ada celah, Celah sedikit diisi langsung. langsung di sana itu. Di sini mah enggak sengaja kasih celah. Tapi kalau dari Syafi'i itu minimal batasnya berapa Pak? Satu Batas. orang lewat atau bagaimana? Renggangnya tadi. Ah iya. Ya nggak satu orang lewat juga. Nggak satu orang lewat juga. Maksudnya ya sekira-kira nggak ngeganggu gerakan aja. Nggak ngeganggu, nggak terlalu rapet gitu kan. Apalagi kalau di tempat ini kan masih di kantor mungkin orang habis kerja segala macam kan, keringetan segala macam itu juga. Kalau yang saya pernah tahu itu yang dirapatkan bukan kakinya Pak Ustaz. Ininya. Pundak, ya bahunya. Bukan kaki bukan ukuran. Bahunya. Oh, berdirinya kaki kita seluas bahu kita. Padahal kan ada bahunya segini, kaki malah melebar gitu. Takut jatuh. Ngejar dia. Tapi pas giliran sujud kan dia ini lagi kan. Iya, makanya itu yang suka berubah gitu. Abang tuh sholat ya. Oh, rapat karena orang penuh berebut.
Takut kelewat kereta. Kereta itu. Iya. Beneran tahiyatnya waduh ketimpa-timpa. Apalagi nih kebanyakan kalau bawa sejadah masing-masing. Ya syukur sejadahnya itu. Ya, betul betul. Ukuran Kalau sejadahnya, padahal sejadahnya itu Lebar. lebaran juga. ada yang gede kan. Iya kan? Iya lah, sejadah sekarang kan lebar-lebar tuh. Makan tempat tuh sejadah. Iya. Wa yuwafiquhu, makmum yang mengikuti imam yang sedang sujud, fi dzikri ma adrakahu min tahmidin, disunahkan mengikuti bacaan zikir imam yang ia susul tadi. Wa tasbihin, misalnya tahmid, wa tasbihin dan tasbih, wa tasyahudin, tasyahud, wa du'ain dan doa. Wa kadza salatun alal ali, dan demikian pula membaca salawat kepada keluarga Nabi. Walau fi tasyahudin makmumi, walaupun makmum tersebut sedang tasyahud awal. Qala lahu syekhuna, demikianlah menurut Syekhuna Ibnu Hajar. Jadi kita masbuk, pas kebetulan makmum imamnya lagi baca tahiyat awal, tahiyat kita masbuk, kita kan di imam tahiyat akhir kita ngikut kan. Nah baca aja sama itunya, salawatnya sampai ke Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim segala macamnya itu kita ikut baca aja. Jadi jangan mentang-mentang kita ini kita kan masbuk mau rakaat terakhir lagi, udah bacaan tasyahudnya sampai ini aja, sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang pertama aja. Sampai situ nggak apa-apa, tapi disunahkannya baca semua, ikutin imam sampai selesai. Nah iya, tapi abis itu jangan salam. Tapi salah. Sudah sendiri ya. Enggak ada nilai makmumnya. Nah, Ustaz, kalau misalkan Nggak pas ada apa imam dia. itu tasawuf awal, terus imam udah bangun, kita belum selesai membaca salawat, itu apakah kita tinggalkan atau diselesaikan membaca salawatnya itu? Tasyahud awal. Heeh. Tapi kita berangkatnya tadi bareng. Bareng, katakanlah bareng. Tapi kita lagi tahiyat awal, belum selesai. Belum Imam udah naik. Salawat, imam udah selesai, bangun. Itu Nah, tasyahud awal itu yang wajib itu sampai syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau sampai situ kita boleh berdiri tuh. Kalau belum sampai, upayakan sampai situ dulu. Sampai syahadat. Kalau yang sholawatnya hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau tahiyat akhir, sholawatnya jadi wajib. Yang sunnah itu sholawat kepada Nabi Ibrahimnya. Itu hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya sunnah ab'ad. Artinya kalau ditinggalkan, ya ada kesunahan sujud sahwi dalam mazhab Syafi'iyah. Lumayan, masih panjang ini bab ini. Karena mungkin di sholat berjamaah itu emang banyak kasus ya. Yang namanya rame-rame kan pasti ada ini. Wa yukabbiru nudban masbukun intiqala ma'ahu lintiqalihi palau adrakahu mu'tadilan. Masbuk yang berpindah lantaran imamnya pindah disunahkan membaca takbir intiqal. Maksudnya pindah di sini bukan pindah lokasi ya. Pindah posisi gerakan. Dari ruku ke i'tidal itu maksudnya. Bukan pindah tempat makmum yang dikejar-kejar terus. Jadi kalau kita jadi makmum masbuk, kemudian imamnya pindah gerakan, disunahkan kita membaca takbir intiqal. Baca aja takbir intiqalnya, ikutin imam.
Takbir intikal itu takbir aba-aba. Allahu Akbar mau ruku, sami Allah liman hamidah, itu intikal. Kan ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama untuk memulai sholat. Takbir-takbir lainnya namanya takbir intikal. Intikal itu berpindah-pindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Itu setelah imam selesai atau pas kita masih berjamaah sama imam? Masih jamaah sama imam. Masih berjamaah. Tapi setiap gerakan berarti kita takbir itikaf ya? Iya, ikutin imam. Masih di Istiqlal. Ada itu ya. Falau adrakahu mu'tadilan, kalau makmum menemui imam yang sedang i'tidal, kita ke situ makmum imam lagi i'tidal, muta'ammidan kabbarahu lil huya, maka makmum itu harus takbir ketika hendak sujud dan untuk rukun-rukun sesudahnya. Jadi ketika kita gabung jadi makmum, itu si imam sudah i'tidal tuh. Sami Allahu liman hamidah. Kita langsung aja ikut i'tidal. Ya. Habis itu takbir berikutnya kita ngikutin takbir gitu. Ini takbirnya dimulai dari saat sujud kan? Sujud dan rukun-rukun sesudahnya. Atau kita nemuin imam lagi sujud. Wa ma ba'dahu aw sajian masalan ghairu sajdatain bitilawati lam yukabbir lil huya ilaihi. Atau mendapatkan imam sedang sujud. Selain sujud tilawah misalnya, kan ada sujud tilawah. Ada lagi nih, ada sujud yang rukun, ada sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud karena membaca atau mendengar ayat sajdah. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi sujud tilawah itu ada dua cara, di dalam sholat dan di luar sholat. Nah kalau sujudnya tadi sujud tilawah, kita lagi mau jamaah imamnya bukan sujud tilawah ya, maka makmum tidak perlu membaca takbir ketika hendak sujud. Oh sorry. Jadi kalau mau sujud tilawah, nggak perlu baca takbir lagi tuh. Langsung aja sujud. Itu. Atau mendapatkan imam sedang sujud selain sujud tilawah misalnya, maka makmum tidak perlu membaca takbir ketika sorry. Jadi kita mau masbuk. Pas kita takbiratul ihram, imam tuh lagi posisi sujud. Ya, kita langsung sujud aja, nggak usah baca takbir mau sujud lagi gitu. Langsung aja ikut sujud. Nggak usah baca takbir intikal sujud lagi. Tadi yang tilawah itu cuma. Nah, kalau kita tahu itu sujud tilawah, ya, sebenarnya sama aja sih, langsung kita ikut sujud. Dan ada pertanyaan lagi? Nah, kalau sudah selesai imamnya, kita kan masbuk nih, mau bangun lagi tuh baca takbir gak tuh? Itu kan pertanyaannya. Wa yukabbiru masbukun lil qiyami ba'da salamaihi in kanal mahalul ladzi jalasa ma'hu fihi maudi ajulusihi. Makmum yang masbuk harus bertakbir, harus tuh. Berarti wajib. Ketika berdiri dari duduknya sesudah imam salam 2 kali. Dengan syarat tempat ia duduk beserta imam itu merupakan tempat duduknya sekira ia munfarid. Misalnya menemui imam pada rakaat ketiga dan sholat yang keempat, atau menemui imam pada rakaat kedua sholat maghrib. Jadi sesudah imam salam, ia berdiri ke rakaat kedua, itu pakai takbir tuh ya. Apabila tempat itu bukan tempat duduknya sekira misalnya ia menemui imam pada rakaat kedua atau keempat salat rakaat yang, maka makmum tersebut tidak usah bertakbir sebab tempat itu bukanlah tempat ia bertakbir. Artinya ketika kita takbiratul ihram pertama, kita di situ
Kemudian ketika imam sudah salam, kita mau bangun lagi menyempurnakan rakaat ketiga kita, itu harus takbir. Tapi di sini ada kalimat apabila tempat itu bukan tempat duduknya, sekira ia munfarid, misalnya ia menemui imam pada rakaat kedua atau rakaat keempat pada salat yang 4 rakaat, rakaat kedua, tidak usah bertakbir berdiri, sebab tempat itu bukanlah tempat ia bertakbir. Oh, paham. Jadi di dalam sholat itu kan ketika rakaat kedua itu kita bangun dari apa? Bangun dari tasyahud awal itu kan ada kesunahan mengangkat tangan. Mau rakaat ketiga, gitu kan? Allahu Akbar, masuk ke rakaat ketiga. Tapi kalau kita mau dari rakaat ke satu atau kedua atau dari ketiga ke empat, itu kan nggak ada tuh, nggak ada kesunahan mengangkat tangan. Maka ketika kita masbuknya pas misalkan tuh sholat 4 rakaat, sholat zuhur lah, kita masbuk di rakaat kedua, berarti kan melanjutkan sholat itu buat kita itu rakaat ketiga. Nah di situ kan ada kesunahan untuk takbir mengangkat tangan tadi tuh. Karena kita habis tasyahud awal gitu kan, maka itu boleh takbir. Tapi kalau kita masbuknya pas rakaat ketiga, mau rakaat kan buat kita tuh setelah imam salam selanjutnya kan rakaat kedua. Nah di situ nggak perlu takbir lagi. Di situ bedanya. Di sini disebut tempat-tempat tadi. Memang bahasanya agak rancu buat paham ini. Sampai sini. Oh, masih banyak nih wayusanu, wayukurahu dan sebagainya lagi nih. Sama nanya Pak. Oh enggak. Jadi kan kalau kita masbuk nih, kita mungkin dapat 1 rakaat terakhir. Itu kan mesti nunggu imamnya salam kan? Iya. Itu sampai salamnya 2 kali atau cuma sekali langsung kita berdiri? Nah, dalam mazhab Syafi'i yang wajib itu kan salam yang pertama. Kalau kita memang buru-buru, dalam artian mungkin ada aktivitas lain yang urgent, ketika imam sudah salam sekali, kita bangun udah tetap sah. Tapi afdolnya kita tunggu imam sampai salam 2 kali untuk memastikan lagi imam sudah selesai. Gitu. Terus nanya lagi Pak, itu kan tadi disebutin kalau rakaat pertama ke kedua kan nggak sunah kan, Allahu Akbar gitu. Itu berarti termasuk yang rukun yang berdiri ya. Jadi kan posisi dari sujud rakaat pertama atau ketiga gitu. Terus Allahu Akbar. Berdiri kan. Allahu Akbar. Nah ketika berdiri itu nggak disunahkan angkat tangan, langsung aja. Yang saya tanyakan ketika kita ngangkat tangan gitu kan, itu kan udah dua gerakan ya, 2 gerakan. Nah, terus mungkin gatel nih, 2 kali pura-pura udah kali dong. Udah batal ya. Makanya di situ penting. Hati-hatinya di situ ya. Iya. Enggak semua ngangkat ya. Iya. Takutnya, waduh gatel nih. Batasnya 3 doang lagi. 3 berarti. Iya betul. Makanya kalau gatal yang dimainin jari ya Pak Ustaz ya. Nempel jari nggak apa-apa. Enggak, maksud Mas Pras itu kan tadi ketika takbir dari rakaat pertama ke rakaat kedua kan nggak ada kesunahan ngangkat. Justru kalau ngangkat hukumnya makruh dan dihitung 2 kali gerakan, 1, 2. Maka ketika gatal sekali lagi aja, kemudian kita garuk, sudah batal karena sudah lebih dari 2 gerakan secara berturut-turut. Gitu maksudnya. Jadinya makruh. Tapi sebaliknya juga. Kalau kita sudah tahu nih bahwa setelah rakaat kedua itu ketika bangun sunah angkat tangan, nggak kita lakuin, makruh juga. Tapi nggak ada resiko batal karena gerakan banyak, itu dong bedanya. Sama-sama makruh, tapi yang tadi itu beresiko 3 kali gerakan, yang satu lagi enggak. Kalau misalkan lupa, Ustaz. Nah beda kalau lupa masalahnya.
Kalau lupa ya semua juga dimaafu. Kalau lupa semua dimaafkan. Lupa aja nggak diapa-apain sama hakim. Iya. Ini disengaja dengan sadar kita tahu hukumnya segala macam masih kita lakuin gitu maksudnya. Iya, coba yang jadi enak. Mungkin jadi yang jadi pertanyaan lagi Pak, itu lupa kan semuanya. apa bacaannya kan ada Al-Fatihah sama sholat pendek. Ini berarti satu kesatuan ya? Iya, masih satu rukun itu. Lumayan panjang di situ. Jadi kalau seandainya kita di rakaat pertama kedua gitu Tahan dulu. ikut gitu terus batal, waduh. Ketiga nih. Batal kan ini. Gerakan ketiga nih, Pak. Tunggu gerakan berikutnya kan. Yang lain kan Tunggu ruku. Gerakannya kan bareng itu sama, hitung udah 2 itu. dua. Karena 2 tangan ya. Ya udah batalin aja. Iya. Kalau kan kita juga harus tahu detail gitu. Jadi biar nggak Sia-sia sama soalnya. sia-sia gitu. Iya. Tapi kalau jahil belum tahu hukumnya nggak apa-apa. Sebenarnya jadi orang jahil tuh banyak keringanannya. Tapi kata ulama sebagian lagi justru double dosanya. 1 dosa nggak mau ngajinya. 2 nggak batal. Ayo. Monggo Barinto. Jangan ditahan-tahan, nanti jadi jerawat loh. Nanti jadi jerawat loh. Di sini banyak sapi. Iya, sampai Rumah jarang banget. Apa Barinto? Enggak, orang dari Pujon ini apa? Oh, nggak ada mau nanya malu katanya. itu tadi masalah sujud tilawah Ustaz. Kalau dengar ayat sajadah. Umpama nih kita tahu nih ayat sajadah nih kita nih. Isi imam nggak tahu dia baca ternyata ayat sajadah. Nah, kita gimana itu yang kita lakuin kan wajib sujud. Sujud itu Sunah kan ya? sunnah. Sujud. Berarti nggak apa-apa itu nggak sujud itu. Nggak apa-apa kan yang lebih wajib ngikutin imam. Ngikutin imam hukumnya wajib dalam Berarti sholat harus ngikutin berjamaah. berarti harus sujud juga. Kalau imamnya enggak Mas. Kalau imamnya enggak, jangan sujud sendiri, gitu maksudnya. Nah, itu seumpama imam tahu sujud itu harus sujud tilawah. Nah, dilakuinnya pas kapan kalau lagi sholat? Selesai baca itu. Selesai baca itu langsung surat itu turun. langsung. Iya. Sujud langsung Sujud sekali, habis itu berdiri lagi. Langsung ruku gitu. Terus kalau tadarus juga iya. Iya, kita lagi baca ada sujud itu. Nah. Iya, Sujud. sujud. Tapi taruh dulu Qur'annya, jangan disujudin. Belum pernah. Belum pernah ngalamin. Subuh aja. Itu jangan. Repot. Enggak, tapi kayaknya Kalau yang nggak tahu bingung. susah dihafal deh. Ayatnya Ya, panjang-panjang. banyak. Iya, yang paling itu kan yang paling familiar Iqra. Akhirnya kan itu wasjud waqtarib itu kan ayat sejadah juga itu. Ada berapa? Ada 15. 15. Pokoknya kalau di Quran Ayat di bukan surat. ayat ya. Iya, surat. Kalau di Quran ada di pinggiran tulis sajadah. Nah, ini sujud apa? Ayat sajadah nih. Ngetes makmum. Wah, ini sesat nih. Enggak apa-apa sesat, saya kan bingung. Enggak ruku. Ini weh, kalau imamnya baca itu, Nah, lupa ingetin. Imam, sujud. ternyata dia lupa enggak tahu. Imam Bukan sujud. imam sujud. Subhanallah. Oh, bener perasaan. Paling begitu. Jangan pakai subhanallah, bingung orang. Langsung. Imam Sujud. Imam mau baca surat sajadah sebelum sholat dia kasih tahu ya. Iya. Tapi jarang kejadian. Tapi pernah ngalamin Dap? Kalau di Jogja sering. Sering. Nah, kalau di sini kayaknya Nggak aku pernah. belum pernah. Belum pernah. Tambah kitanya nggak hafal, nggak tahu. Pas waktu itu pernah, tapi kan nggak ada yang apa sujud ya nggak ikut. Tergantung imam kita. Iya. Ikut imam. Lu coba lah, weh, apa lu? Jangan. Ikro. Ikra ya. Hati-hati itu. Bingung cara makmumnya. Gak apa-apa, Nggak tahu. pembelajaran. Nanti subuh di Praktekin. praktekin, Mas. Subuh minggu, kalau nggak Sabtu. Aduh. Habis sholat bingung pada nanya nih kiri kanan. Terus kalau posisinya imam sudah rakaat kedua, mau ke rakaat ketiga, dia angkat tangan kan, habis dari tasyahud awal. Kita baru rakaat pertama. Nah, kita gimana tuh? Ngikutin imam angkat tangan
Sedangkan kita tahu itu belum waktunya kita angkat tangan karena buat kita itu rakaat pertama masih. Betul ya. Gimana tuh? Ya ikutin Yang imam mana kita aja ambil lah. ya? Hah? Ikutin imam aja. Nah, cakep Pak Yudi. Wa yarfa'u yadayhi taba'an lil imami. Masbuk sunnah mengangkat kedua tangan karena mengikuti imam yang berdiri setelah membaca tasyahud awal, min tasyahudil awal. Kita berjamaah. Nah, kan kejadiannya sholat maghrib nih Pak nih. Kan kita dapat rakaat yang kedua. Otomatis kan kita udah tasyahud awal nih. Salam kan imam, kita naik nih. Berarti kita rakaat kedua mau ketiga nih. Ngangkat nggak nih? Nggak usah. Nggak Ya, usah. Nggak usah berarti ya. Nggak usah. Karena tadi udah ikut di imam. Karena Pertama, ketika imam udah salam, hubungan kita sama dia udah putus. Nah, berarti kita ngangkat juga dong. Ngangkat dua, ngangkat. Berarti ngangkat dong Bosan. Karena kita udah dapat rakaat yang mau ketiga. Ini sholat maghrib, kita datang masuk nih. Itu Kedua, udah ketiga. rakaat Iya, mengangkat. kedua. Ngangkat berarti ya. Karena hitungannya kita mau setelah rakaat kedua kan, mau ketiga. Iya, Gitu. Ya, betul gitu. baca. Ngangkatnya nggak lepas. Kayaknya sepele, tapi kalau ternyata ya. Maksudnya berkelanjutan sama nanti kalau kita lakuin ini ke badan kan. Tahu itu loh. Kalau garu-garu, Ya kalau kan? enggak mah kan Ya kan banyak banget, tidak hanya garu-garu. persiapan. Iya. Jadi yang dimainin nggak apa-apa. Terus duduknya gimana tuh? Pas imamnya sudah tasyahud akhir, kitanya belum terakhir. Nah, apakah ngikutin imam? Duduknya tasyahud akhir. Selama ini gimana? Tidak. Enggak. Saya kalau ikut tanya ikut salam Pak. Takutnya hilang. Pasti salam itu. Sadar dulu 99% pasti salam. Apa kalau kita main pikiran? Iya. Iya, itu nggak sesuai imam gimana? Kan kita kan dua. Jadi kan katanya ngikutin imam. Wa illam yakun mahala tasyahudihi wala yatawarruk fi ghairi tasyahudil akhir. Sedangkan masbuk baru satu rakaat maka belum waktunya membuat tasyahud awal, lalu ia kalau ia membuat dan duduknya bukan duduk tawaru selain pada tasyahud akhir. Jadi duduknya tetap duduk biasa. Rukuk. Iya, benar. Semananya Pak Ustadz. Ya. Sehari-hari saya nih di Mahrib di daerah Pondok Ranji. Kalau mungkin pas kemarin kan ada pandemi ya. Saya ada yang baca kunut ya Pak ya. Saja. Kunut nazilah. Tapi sekarang masih jalanin kayak gitu gimana Pak? Ya, Maghrib. Iya, setelah Kunut nazilah. rakaat ketiganya itu tetap baca kunut itu Pak. Ya, karena kan ada mungkin dia bacain yang di Palestina. Sebelum ada Palestina ada kayak gitu juga, kayak hampir kegiatan tiap hari itu Pak. Iya, jadi rutinitas. Jadi dirutinkan. Nggak apa-apa juga sebenarnya. Itu mungkin untuk jaga-jaga tolak balas segala macam nggak jadi masalah. Sunahkan. Apa-apa. Iya, kita ini kubunya udah ada kunut nazilah ya buat untuk ngirimin doa di Palestina. Oke, ya. Baik lagi ke imamnya, apal nggak bacaan kunut nazilah? Saya juga belum hafal itu. Panjang. Di request tuh lagi. Request dulu. Iya lah. Belum Belum pernah kan kita. KM requestnya. Apa kunut nazilah? Iya. Panjang. Buat di Palestina. Iya panjang. Kalau nggak apa, di print aja Pak, tempel ini sambil baca nggak apa-apa. Yang ngantuk. Bukan yang ngantuk yang ngejar kereta. Aduh. Panjang. Maksudnya udah pakai jaket.
Tidur kereta nggak jadi. Jadi. Di situ cukup? Nah, banyak masih luar biasa ini salat berjamaah. Besok katanya benar lupa. Kita kelepasannya benar lupa. Wa yusannu lahu alla yaquma illa ba'da taslimati summa qala wallahu a'lam bissawab. Demikian untuk diskusi fikih kita hari ini. Pelan-pelan aja, sedikit demi sedikit, tapi nyangkut di hati dan bisa dipraktekkan dalam ibadah salat kita sehari-hari. Mohon maaf kalau ada kesalahan, tutur kata maupun yang lainnya. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.